aku lebih merasa lebih tenang ya sekarang, baik itu dari pikiranku, dari batin juga, jadi lebih merasa lebih fresh lah daripada biasanya. Kalau kamu sendiri gimana? Aku sih puji Tuhan baik banget. Panggilanku juga aman, puji Tuhan. Kalau kamu panggilanmu gimana? Ya panggilan gitulah ya, kadang itu kayak kadang seperti perahu yang masih terombang ambing, tapi ya akhirnya bisa sampai ke tujuan gitu loh. Kamu tahu nggak sih, 2 minggu setelah hari Pentakosta itu hari raya apa? Kayaknya hari raya tubuh dan darah Kristus, iya nggak sih? Iya betul, makanya itu yang mau ku bilang samamu. Kan aku apa ya, kayak teringat masa lalu, ngomongin masa Kamu lalu ngomongin nih. masa lalu. Ini loh, aku tuh teringat masa lalu aku waktu aku pertama kali terima tubuh dan darah Kristus pas komuni pertama. Apa ya, pas ngelihat OVC, terus ngelihat kalender liturgi juga ada hari raya tubuh dan darah Kristus tuh, aku ingat gini, apa, kayak perasaan aku gitu loh, perasaan aku waktu pertama kali terima tubuh dan darah Kristus tuh, rasanya senang banget, senangnya nggak kira-kira. Kamu tahu nggak sih, aku tuh senang karena apa? Karena apa tuh? Karena gini kan, waktu aku masih kecil itu sebelum komuni, pokoknya sekolah entah ya, sekira kelas 1 SD gitu kan, kalau lihat orang tua aku terima komuni ataupun orang-orang yang udah lebih dewasa tuh terima komuni, rasanya kayak pengen ikutin mereka dari belakang. Tapi mama aku tuh melarang, katakan, Wista nggak usah maju ke depan, di sini aja. Terus aku bilang gini kan sama mama aku, lucunya gini, aku bilang, oh mah, kalau udah terima roti sama Romo jangan lupa ya sisihin untuk Bista gitu, sisihin, pecahin untuk Bista, simpan gitu. Terus mamaku bilang, nggak boleh ngomong gitu, nggak boleh ngomong gitu. Terus aku kayak bingung, kok kenapa ya orang mamaku bisa terima tubuh Kristus, kok aku nggak bisa? Padahal aku juga pengen maju loh, beneran aku tuh pengen banget maju. Tapi ya waktu terima komuni itu awalnya aku bingung, ini kok pelajaran apa, kan masih SD kan, itu pelajaran apa sih, kenapa harus ada pelajaran kayak gini dulu sebelum bisa dapatkan bisa nerima tubuh dan darah Kristus. Nah setelah dapat pelajarannya itu, akhirnya ngerti ternyata itu tuh bukan sembarangan roti gitu kan, bukan sembarangan roti. Nah akhirnya pas terima tubuh dan darah Kristus itu, aku senang banget, senang. Oh gini toh rasanya gitu, gini kan rasanya, ikut mencicipi tubuh dan darah Kristus itu yang berupa roti dan anggur tuh. Ya kesannya tuh kayak senang banget. Akhirnya aku bisa kayak mama aku, bisa kayak papa aku, ataupun bisa kayak orang lain yang bisa nerima tubuh dan darah Kristus itu. Kalau kamu gimana ceritanya? Kalau aku itu kan gini, aku pertama merasa kok kok teman-temanku pada ceritanya itu terus dari mereka pertama nerima komuni pertama itu. Nah mereka itu kan di sekolah selalu ceritain itu, merasa senang lah. Nah sedangkan aku hanya dengar aja dan merasa bingung, apa tuh yang mereka ceritakan ini. Dan aku juga kayak pengen juga ya merasakan seperti apa yang mereka rasakan. Nah akhirnya mamaku juga mendaftarkan aku untuk ikut komuni pertama. Nah setelah itu ketika aku menerima tubuh Kristus itu, aku merasa kayak tersentuh, namun aku juga bingung ini tuh maknanya apa, aku bingung kan, karena yang aku tahu sepemahamanku tubuh itu ya tubuh kayak kita gitu, tapi ternyata enggak, yang ini beda gitu. Nah dari situ mamaku juga menjelaskan bahwa ini yang namanya tubuh Kristus. Nah aku juga masih penasaran, masih bingung, tapi dari ketika aku menerima komuni pertama itu, disitulah muncul banyak pertanyaan. Sebenarnya kok bisa toh ada tubuh dan darah Kristus ini tuh sejarahnya dari mana? Yang namanya orang kecil ya nggak tahu mikir apa-apa, iya. Nah aku kan bingung, tapi dari situlah aku merasa terpanggil untuk lebih dekat lagi, lebih akrab dengan para pengurus gereja biar aku juga bisa belajar gitu. Nah dari situ aku juga jadi aktif di gereja gitu. Itu sih kalau kesannya ya pasti aku merasa senang ya. Terlebih waktu kecil itu kan aku merasa bangga karena bangga bisa kayak teman-temanku yang lain itu. Nah jadi ketika mereka cerita tentang pengalamannya ketika menerima komuni, aku juga jadi bisa membagikan pengalamanku sama mereka gitu sih. Wista, kamu terima komuni itu waktu kelas berapa ya?
Aku nerima komuni pertama itu waktu kelas 6 SD. Kelas 6 SD? Iya. Waduh, kamu cepat sekali ya. Kalau saya sih ketika kelas 2 SMP. Nah, kamu kan dari kelas 6 SD nih. Iya. Terus pasti kan kita di biara udah sering nerima komuni. Ada nggak sih perasaan yang beda gitu dari pertama menerima komuni sampai yang sekarang? Iya, pasti kan kita pasti kan kita merasa beda gitu. Coba kamu cerita. Tentu ada lah ya. Kalau dulu pas aku terima komuni di pertama kali itu rasanya ya kayak biasa aja kan, kayak ya senang akhirnya bisa menerima tubuh dan darah Kristus, tapi belum mengerti maknanya itu tuh kayak apa gitu. Itu untuk apa sih saya maju ke depan terus terima roti itu, habis itu kembali lagi ke kursi terus berdoa gitu. Tapi pas sekarang itu semakin lama akhirnya ya makin menyadari, oh ternyata yang saya santap ini itu bukan sembarangan roti, bukan makanan biasa gitu, bukan makanan ataupun minuman yang biasa. Ini tuh benar-benar yang saya sambut itu tuh benar-benar tubuh dan darah Kristus yang mengingatkan saya akan kematian Yesus dan kebangkitannya. Dari situ kan kita kan tahu kan, waktu Yesus wafat di kayu salib kan, Yesus mempersembahkan dirinya sampai wafat di kayu salib dan meneteskan banyak darah. Dan itu yang mengingatkan saya. Jadi setiap kali ikut merayakan perayaan Ekaristi dan menerima tubuh Kristus itu tuh kesannya ya betapa saya itu sangat bersyukur sekali menjadi seorang Katolik. Aku bersyukur ketika mengikuti perayaan Ekaristi dan menerima tubuh dan darah Kristus itu betapa aku sangat dicintai Tuhan, karena mengingat bahwa Tuhan itu mati di kayu salib, wafat di kayu salib, terus banyak meneteskan darah, dan itu yang mengingatkan aku betapa Tuhan itu tuh mencintai hidupku dan mengampuni dosa-dosaku. Jadi salah satu yang membuat saya sangat senang mengikuti perayaan Ekaristi dan sangat bersyukur itu karena itu menerima tubuh Kristus. Saat menerima tubuh Kristus itulah saya disadarkan betapa Tuhan itu mencintai saya, mencintai panggilan, dan selalu memberikan yang terbaik bagi hidup saya. Kalau kamu bagaimana? Kalau aku sih lebih merasa ya sama seperti kamu, aku merasa bersyukur. Terlebih itu kan saya tinggal di Stasi. Nah, karena tinggal di Stasi itu ya bisa dibilang misal ya cuma sekitar 3 bulan sekali ya. Dan itu kan untukku pribadi, tubuh dan darah Kristus itu adalah suatu kerinduan yang ingin selalu kuterima gitu. Namun ya situasi tidak mengizinkan aku untuk menerima itu, karena bisa dibilang rumahku dan paroki itu jaraknya lumayan jauh gitu. Tapi ketika aku berada di biara, aku lebih kita kan setiap hari sudah menerima tubuh dan darah Kristus gitu. Ya meski kadang entah itu karena kita misalnya offline atau online, tapi untukku sendiri sama saja maknanya gitu. Maknanya bahwa Yesus sudah rela mati di kayu salib demi menyelamatkan aku. Terlebih ini untuk refleksiku pribadi, di mana dalam perayaan Ekaristi itu terjadi misteri penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu gitu. Nah, aku pasti lebih merasa bahwa Tuhan itu mencintai aku. Nah, kalau dulu itu kan ya hanya merasa senang, tapi bingung ini apa. Ya, hanya bingung aja ini apa, maksudnya apa. Kok ada istilah tubuh Kristus di dalam gereja Katolik. Nah, tapi ketika belajar liturgi, aku juga udah lebih paham gitu, udah lebih bisa memahami dan memaknai apa itu misteri penyelamatan, seperti apa yang terjadi ketika perayaan Ekaristi itu. Nah, dari situ pun aku semakin merasa bahwa Tuhan itu sungguh mencintai dan selalu hadir di dalam diriku. Karena di dalam diriku ada Yesus, di dalam diri kamu juga ada Yesus gitu. Jadi dari perayaan Ekaristi, aku diajak
dan aku disadarkan untuk menghargai dan menerima sesamaku. Karena ya itu komitmenku adalah bahwa di dalam dirimu ada Yesus, di dalam diri kita ada Yesus gitu. Jadi dari perayaan Ekaristi, dari komuni pertama yang saya terima itu, yang saya maknai sekarang ini, bahwa aku harus selalu menerima siapapun yang hadir di dalam hidupku. Entah dia telah melukai aku, atau dia berbuat jahat, atau bahkan dia tidak sefrekuensi, tidak seperti yang kuinginkan. Tapi aku harus belajar menerimanya. Karena Yesus juga menerimaku, bahkan Yesus rela mati di kayu salib loh. Yesus rela mati di kayu salib dan menerimaku apa adanya, meski aku merasa aku tidak pantas, aku merasa aku orang berdosa, tapi dengan lapang dada Yesus menerima aku. Nah, itu aja sih yang aku syukuri, dan pasti juga dengan seiring berjalannya waktu pasti kita merasakan ada perbedaan. Terlebih kita kan calon religius, pasti kita lebih bisa memaknai apa yang terjadi ketika perayaan Ekaristi dan apa yang kita rasakan ketika kita menerima tubuh Kristus itu sendiri. Ya sih ya, aku juga kayak membandingkan dengan aku yang kemarin, aku yang dulu, dan yang sekarang itu sangat jauh berbeda sekali. Yang dulunya ya seperti cerita Rere juga, itu juga yang aku alami gitu. Betapa dulu aku cuma sekedar menerima dan nggak mengerti sama sekali apa artinya dan mengapa aku harus menerima ini. Tapi untuk sekarang ya seiring berjalannya waktu akhirnya paham betapa aku menerima ini bukan sembarangan makanan, tetapi inilah yang aku santap ini adalah Yesus sendiri yang mengorbankan dirinya di kayu salib, dan itulah yang aku nikmati, yang kamu nikmati, yang orang lain juga nikmati. Jadi ya seperti yang Rere katakan juga, kita semua, di dalam diri kita semua itu ada Yesus, dan di situ yang membuat aku juga ingin menghargai orang lain, ingin mencintai orang lain selayaknya aku mencintai Yesus sendiri yang lebih dahulu mencintai aku. Itu sih kesannya sih lebih bisa memahami dan memaknai betapa Yesus itu tuh benar-benar baik banget, sungguh sangat baik. Dan itu yang membuat aku ya semakin ingin dekat dengan dia, semakin jatuh cinta lah istilahnya, jatuh cinta dengan Yesus sendiri. Dan ya akhirnya seperti yang kita tahu ya, masuk biara, dan pas masuk biara setiap hari misa, dan semakin dekat lagi dengan Yesus lewat perayaan Ekaristi dan menerima tubuh Kristus itu. Senang ya jadi orang Katolik, bangga, senang terima tubuh dan darah Kristus itu sangat luar biasa banget untuk aku sendiri. Nah, sekarang kan Wista, di zaman kita yang sekarang ini yang serba instan, pasti kan seperti yang kita amati, banyak kaum muda, banyak orang-orang yang merasa malas dan menganggap misa itu sebagai rutinitas semata. Kayak seakan-akan mengabaikan perayaan Ekaristi itu. Bahkan kalau udah di dalam gereja pun pas merayakan misa itu benar-benar nggak khusyuk gitu, main-main gitu. Ya masih ada juga yang sempat-sempatnya buka HP gitu, terus nggak memperhatikan dengan baik, malah lebih fokus dengan dirinya sendiri. Nah, kamu punya pesan apa untuk mereka? Kalau untuk aku ya, kalau pesan aku untuk saudara-saudari kita di luar sana yang jarang mengikuti perayaan Ekaristi, ataupun kalau datang dan tidak bisa khusyuk dalam mengikuti perayaan Ekaristi itu, pesan aku harus bisa memaknai, mengubah pola pikirnya, bisa merefleksikan betapa Yesus itu sangat baik sekali kepada kita, mencintai kita layaknya kekasihnya sendiri. Yesus yang menderita, wafat, dan bangkit. Nah, itu yang perlu kita sadari betapa Yesus itu sangat luar biasa bagi kita. Kalau Rere pesannya apa, Re? Kalau aku sih pengennya ya kaum muda, terlebih kaum muda nih, Yesus itu sudah rela memberikan dirinya untuk kita. Bahkan sampai pada titik terakhir, ia masih setia menyertai kita dan rela berkorban untuk kita. Apapun dilakukan oleh Yesus, karena apa? Karena
karena Yesus itu begitu mencintai kita. Nah, kita pun sepatutnya layak untuk membalas cinta Yesus tersebut, di mana kita harus datang ke gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Tapi ketika kita berada di gereja mengikuti perayaan Ekaristi, diharapkan kita juga bisa serius dan fokus pada misteri penyelamatan itu. Ya kadang ya kalau dari pengamatanku sendiri, juga pengalamanku sama teman-teman itu, biasanya banyak orang yang hanya datang ke gereja sekedar formalitas aja gitu. Seolah-olah menganggap ke gereja itu suatu kewajiban, tapi mereka tidak mengerti akan makna ketika ada perayaan Ekaristi tersebut. Nah, datang ke gereja hanya sekedar untuk foto atau agar dilihat orang seperti orang yang rajin dan dekat kepada Tuhan. Padahal sebenarnya motivasinya berbeda gitu. Nah, untuk kaum muda dan orang-orang di luar sana, kalau kita benar-benar merasa dicintai oleh Tuhan, merasa hidup kita terberkati, maka kita juga perlu untuk membalas cinta Tuhan tersebut dengan hadir pada saat perayaan Ekaristi. Hadir yang dimaksud bukan hanya hadir, datang, duduk, diam di tempat itu, namun benar-benar fokus dan bisa memaknai apa yang telah dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu, yang telah menyelamatkan kita manusia umatnya. Aduh Re, bagus banget refleksinya. Harapannya ya semoga kita semua umat Katolik semakin rajin ke gereja, rajin untuk ikut perayaan Ekaristi dan lebih kusyuk dalam mengikuti perayaan Ekaristi tersebut, agar kita ya bisa menyadari dan memaknai betapa Yesus itu menjadi sumber keselamatan kita, seseorang yang sangat berarti dalam hidup kita, yang menyelamatkan kita dan menghapus dosa-dosa kita. Dan kita juga bisa menyadari ya betapa Yesus itu rela berkorban juga hanya untuk menebus segala dosa-dosa kita. Dan pasti ya Yesus sangat mencintai kita. Aku juga dari sharing-sharing kita ini, aku semakin menyadari ya, terlebih aku semakin sadar bahwa tubuh dan darah Kristus itu sungguh sangat berarti dan menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam gereja Katolik, terlebih bagi kita yang telah dan setiap hari menyambutnya. Oke Rere, terima kasih ya untuk sharing kita hari ini. Semoga kita semakin cintai Yesus, semakin rajin mengikuti perayaan Ekaristi, semakin kusyuk juga. Terima kasih untuk sharingnya Re, semoga panggilan kita juga semakin mantap ya. Amin. Makasih ya. Iya, sama-sama.